pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Upaya mencetak SDM unggul tidak boleh berhenti. Pandemi COVID justru menyadarkan kita pentingnya SDM yang tangguh. Ya, yang pasti mengajukan permohonan tertulis kan gitu. Permohonan tertulis bisa secara online, bisa datang secara langsung. Sari berita, Presiden Joko Widodo meminta pandemi COVID-19 dijadikan momentum perbaikan ekosistem pendidikan nasional. Judicial review atau uji materi terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan secara langsung dan juga online. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 3 November 2020 bersama saya Veronica. Dan saya Zaini. Presiden Joko Widodo meminta pandemi COVID-19 dijadikan momentum perbaikan ekosistem pendidikan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-6 yang mengangkat tema transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi secara virtual pada hari ini. Berikut laporan Rini Hairani. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang tengah melanda Indonesia tak boleh menyurutkan langkah dalam mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan program Merdeka Belajar episode 6 yang mengangkat tema tentang transformasi dan pemerintah untuk pendidikan tinggi secara virtual Selasa siang. Kondisi pandemi dengan segala dampak di setiap sendi kehidupan ini menurut Presiden Jokowi justru harus menyadarkan semua pihak betapa pentingnya SDM tangguh agar mampu bergerak dengan cara luar biasa serta mampu beradaptasi menghadapi kesulitan dan unggul dalam persaingan. Pada kesempatan itu pula Presiden memandang bahwa situasi pandemi saat ini justru merupakan momentum tepat untuk memperbaiki ekosistem pendidikan nasional. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan di era persaingan saat ini, perguruan tinggi perlu merelaksasi kurikulum dari yang sebelumnya bersifat kaku menjadi lebih fleksibel, serta membuka diri terhadap paradigma baru dan cara-cara yang lebih responsif, serta pendekatan-pendekatan dengan sudut pandang keilmuan yang lebih luas. Tekad kuat untuk mewujudkan Indonesia maju tidak boleh surut. Meskipun saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, upaya mencetak SDM unggul tidak boleh berhenti. Pandemi COVID justru menyadarkan kita pentingnya SDM yang tangguh. Orang-orang yang mampu berpikir dan bertindak dengan cara-cara extraordinary. Kemampuan beradaptasi cepat agar bisa survive menghadapi kesulitan, tidak tertinggal dan menang dalam persaingan. Karena itu, pandemi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem pendidikan nasional. Salah satunya perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu merelaksasi kurikulum dari yang kaku menjadi fleksibel. Membuka diri terhadap paradigma baru, terhadap cara-cara yang lebih responsif. Dari mono menjadi multi, dari mono menjadi inter, bahkan transdisipliner. Dari berorientasi teori building menjadi problem solving, bahkan impact making. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, pada episode ke-6 Merdeka Belajar ini lebih difokuskan pada perubahan di pendanaan perguruan tinggi. Hal ini sebagai upaya pengembangan Merdeka Belajar di lingkungan pendidikan tinggi, terobosan pendanaan yang fundamental untuk mengakselerasi tercapainya Indonesia maju. Sebagai upaya pengembangan Merdeka Belajar di lingkungan pendidikan tinggi, terobosan pendanaan yang fundamental untuk mengakselerasi tercapainya Indonesia maju telah kami siapkan. Dapat saya laporkan ada 3 program transformasi pendanaan. Pertama, kinerja perguruan tinggi difokuskan menjadi 8 kinerja utama yang relevan untuk melakukan perubahan di sistem pendidikan tinggi kita. Dengan tujuan menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang unggul dan riset dosen yang lebih relevan untuk pembangunan Indonesia.
Merebaknya pandemi wabah COVID-19 di tanah air menerjang berbagai sektor publik yang berdampak dengan berbagai masalah dan krisis. Tak terkecuali sektor pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya menerapkan kebijakan belajar dari rumah. Sebelumnya, kementerian yang digawangi Mendikbud Nadiem Anwar Makarim ini mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar. Adapun di masa pandemi COVID-19 ini, konsep Merdeka Belajar tidak ada yang berubah. Namun justru menjadi potensi mengakselerasi bahwa Merdeka Belajar adalah konsep memberikan kemerdekaan dunia pendidikan untuk berinovasi.